anak-anak, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Mas Firdaus, silakan dipimpin untuk berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ini kelas apa? Ya, kelas M ya. Rika Fitriana hadir. Siti Naimatul hadir. Lulu Atul Mudrika ya. Asfin Yuyun hadir. Hisbiah Nadiatul ada. Romadana ya. Lutfi Laroiba ada. Muhammad Rizal ya. Inggit Puspito ya. Muhammad Firdaus ya hadir. Nah, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pelajaran hari ini. Ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, benar sekali, tentang pembaru Islam. Berarti kemarin malam sudah belajar ya. Ya, bagus sekali. Nah, tujuan dari belajar materi tentang pembaru Islam ini yaitu yang pertama, agar kalian dapat menjelaskan mengenai perkembangan Islam pada masa modern. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan tokoh-tokoh pembaru Islam beserta pemikiran-pemikirannya. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya manfaat dari belajar tentang pembaru Islam, yaitu yang pertama, agar kalian lebih mencintai kebudayaan Islam. Yang kedua, kalian dapat termotivasi untuk belajar tentang ilmu-ilmu Islam. Dan yang terakhir, agar kalian dapat meneladani perilaku-perilaku yang dimiliki oleh pembaru-pembaru Islam. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan metode apa yang akan Ibu gunakan pada hari ini, yaitu metode mind mapping. Nah, nanti kalian akan Ibu minta membentuk 3 kelompok yang nantinya Ibu akan meminta kalian untuk membuat peta konsep sesuai dengan materi hari ini. Dan kemudian kalian mempresentasikan hasil peta konsep kalian masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian membentuk 3 kelompok. Sudah? Ada yang belum kebagian kelompok? Sudah ya semua? Ya, bagus sekali. Sudah ya? Silakan kalian membuka buku paket halaman 160. Sudah? Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi tentang pembaru Islam, silakan kalian mengamati gambar yang Ibu tayangkan. Nah, dari gambar-gambar tersebut, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, Mbak Rika? Ya, terima kasih Mbak Rika. Tepuk tangan untuk Mbak Rika. Ya, dari gambar-gambar tersebut
membuktikan bahwa Islam mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan mampu menunjukkan eksistensinya di dunia. Nah, adanya bangunan-bangunan tersebut tentu tidak lepas dari perjuangan-perjuangan para pendahulu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perkembangan Islam pada masa modern. Nah, sejarah kebudayaan Islam secara garis besar dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode abad klasik yang berlangsung pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Dan yang kedua yaitu periode abad pertengahan yang berlangsung pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga yaitu periode abad modern yang berlangsung pada tahun 1800 Masehi sampai saat ini. Nah, pada periode abad klasik Islam mencapai kemajuan-kemajuan. Tentu karena banyak faktor yang membuat Islam mengalami kemajuan-kemajuan. Menurut Muhaimin, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan umat Islam mengalami kemajuan-kemajuan pada abad klasik ini. Yang pertama yaitu umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan agar manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam juga menjalankan perintah Rasulullah, di mana umat Islam tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan cara ijtihad dan juga mengembangkan ilmu-ilmu sains seperti matematika, kedokteran, fisika, kimia, dan lain-lain. Dan yang keempat, para ulama pada abad klasik ini berdiri sendiri. Beliau-beliau tidak mau menerima tawaran dari penguasa-penguasa untuk menjadi pegawainya. Nah, selanjutnya yaitu periode abad pertengahan. Pada abad ini umat Islam mulai melemah. Selanjutnya yaitu periode abad modern. Nah, pada abad ini sudah mulai muncul kesadaran dari umat Islam untuk bangkit kembali, mengembangkan dan memajukan ilmu-ilmu Islam dan ilmu-ilmu umum. Nah, kesadaran ini muncul ketika bangsa-bangsa Eropa sudah berhasil menguasai dunia Islam. Nah, contoh keberhasilannya yaitu yang pertama, Turki Utsmani yang dielu-elukan umat Islam di penghujung abad pertengahan ternyata sudah mulai surut karena kalah perang dengan bangsa Eropa. Yang kedua, Napoleon Bonaparte dari Perancis mampu menaklukkan seluruh Mesir dalam kurun waktu kurang dari 3 minggu. Yang ketiga, Inggris yang merupakan salah satu kekuatan bangsa Eropa mampu menaklukkan kerajaan Mughal. Nah, dari situ umat Islam mulai sadar dan termotivasi untuk bangkit kembali memajukan Islam, sehingga muncullah tokoh-tokoh pembaharu Islam beserta pemikiran-pemikirannya. Nah, pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ini tidak menjadi doktrin mutlak seperti halnya Al-Quran, namun masih menerima perubahan dan pengurangan. Nah, pemikiran-pemikiran ini dimaksudkan agar dunia Islam mampu mencapai kemajuan-kemajuannya kembali. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pembaru Islam dan pemikiran-pemikirannya.
Di sini Ibu akan menjelaskan tokoh pembaru Islam yang berasal dari India, Mesir, dan Turki. Tokoh pembaru Islam dari India yang pertama yaitu Shah Waliullah. Beliau dilahirkan di Delhi pada tahun 1703. Salah satu pemikiran beliau yaitu perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuannya agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami isi Al-Quran. Nah, pada saat itu bahasa yang dipilih yaitu bahasa Persia karena banyak digunakan oleh masyarakat pada saat itu. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh pembaru Islam yang berasal dari Mesir. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Beliau dilahirkan di Kawala Yunani pada tahun 1765. Pemikiran beliau antara lain memasukkan ide-ide modern ke dalam kurikulum pendidikan. Nah, pada saat itu sudah berdiri lembaga-lembaga pendidikan tradisional. Beliau tidak mengubah lembaga tradisional tersebut, namun beliau mencari alternatif lain yaitu dengan mendirikan sekolah modern. Nah, dengan sekolah modern itu diharapkan dapat menghasilkan dan memperbesar kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Beliau dilahirkan di Tahta, suatu kota yang ada di Mesir pada tahun 1801. Yang ketiga yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1839. Selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Beliau dilahirkan di Mesir pada tahun 1849. Yang selanjutnya yaitu tokoh pembaru Islam yang berasal dari Turki. Yang pertama yaitu Sultan Mahmud II. Beliau dilahirkan pada tahun 1785. Pemikiran beliau antara lain, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan demokrasi. Yang kedua, menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Yang ketiga, memasukkan keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga pendidikan madrasah. Dan yang keempat, mendirikan sekolah militer, kedokteran, dan teknik. Tokoh selanjutnya yaitu Namib Kemal. Beliau dilahirkan pada tahun 1840. Pemikiran beliau antara lain, yang pertama, mengubah sistem pemerintahan absolut menjadi sistem pemerintahan konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga, pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang keempat, kepala negara harus mengurus negara sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya yaitu pengaruh gerakan pembaruan Islam terhadap perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembaru Islam yang berasal dari Turki, dari Mesir, maupun dari India tentu memiliki pengaruh baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan Islam yang ada di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Para tokoh pembaru Islam dari Indonesia melakukan 5 gerakan besar pembaruan. Yang pertama yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh maupun kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, mereformulasi doktrin ajaran Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Yang ketiga, yaitu mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran agama dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, yaitu mempertahankan
Islam dari desakan maupun pengaruh dari luar Islam. Dan yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Sekarang silakan kalian membuat peta konsep. Untuk kelompok 1, silakan membuat peta konsep tentang perkembangan Islam pada masa modern. Untuk kelompok 2, membuat peta konsep tentang tokoh-tokoh pembaru Islam beserta pemikiran-pemikirannya. Dan untuk kelompok 3, silakan membuat peta konsep mengenai pengaruh pembaruan Islam terhadap perkembangan Islam yang ada di Indonesia. Baik, sudah ya. Sekarang silakan kelompok 1 untuk menyampaikan peta konsep yang sudah dibuat. Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2, silakan menyampaikan peta konsep yang sudah dibuat. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan menyampaikan peta konsep yang sudah dibuat. Terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah membuat peta konsep. Selanjutnya, Ibu ingin ada perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan Mbak Lulu. Nah, terima kasih Mbak Lulu. Beri tepuk tangan untuk Mbak Lulu. Baiklah, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Lulu, bahwa periode sejarah kebudayaan Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama periode abad klasik, yang kedua periode abad pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode abad modern. Nah, terdapat tokoh-tokoh pembaru Islam yang berasal dari Mesir, dari Turki maupun dari India. Tokoh-tokoh tersebut antara lain, yang pertama yaitu Syah Waliullah, yang kedua Sayyid Ahmad Khan, yang ketiga Muhammad Abduh, terus siapa lagi? Muhammad Rashid Ridho, terus Sultan Mahmud II, dan Nami Kemal. Nah, dari materi pembelajaran hari ini kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama yaitu menambah wawasan kita mengenai sejarah kebudayaan Islam. Yang kedua, dapat memotivasi kita untuk meneladani perilaku tokoh yang semangat berpikir dalam memajukan Islam. Yang ketiga, juga memotivasi kita untuk memperdalam ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum seperti ilmu sains, baik itu ilmu kedokteran, ilmu kimia, fisika, dan lain-lain. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk tugas, silakan mengerjakan halaman 180. Ya. Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.